hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada kenapa? Oh, batuk pilek sakit. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran. Ya, tadi anak-anak sudah berdoa? Sudah sembahyang di depan Fatma sana? Sudah. Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau ngajak anak-anak bernyanyi dulu ya. Benda di sekitarku, subtema aneka benda di sekitarku ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan membaca wacana, siswa dapat memahami informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi, bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi lagi ya. Kita menyanyikan lagu Bermain Layang Saja. Tahu lagunya nggak? Tahu lagunya nggak? Tahu dong, nyanyinya harus semangat ya. Ambil bulu sebatang, ku potong sama tanda. Tadi di lagu Bermain Layang-Layang kira-kira ada benda apa saja di sana? Yang tahu katakan Randy? Layang-layang lagi. Tali benang lagi. Besok bambu, bulu bambu lagi. Oke, nah di sana ada beberapa benda dalam lagu Bermain Layang-Layang. Sekarang, nah coba baca buku halaman 41 sampai 42 ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca? Sudah. Oke, adakah yang ingin bertanya dari wacana tersebut? Ada yang mau bertanya? Reza? Bagaimanakah sifat karet? Bagaimanakah sifat karet ya? Ada yang tahu? Lentur? Bagaimanakah sifat karet? Betul ya, sifat karet itu elastis dan kedap air. Coba kita lihat. Nah, Ibu punya di sini ya, ini dia ya. Benda dari kaca. Kaca itu memiliki sifat yang kedap air dan tembus cahaya. Contohnya apa? Benda-benda yang dari kaca. Ada gelas, piring, kacamata, kaca jendela, akuarium. Nah, terus benda yang dari logam memiliki sifat kuat, mengantarkan panas dan tidak mudah rusak. Contohnya sendok, garpu, panci, wajan ya. Kemudian yang terakhir yaitu benda dari karet. Karet memiliki sifat elastis dan kedap air ya. Contohnya penghapus, sandal, balon, dan bola. Nah, sekarang coba anak-anak amati lingkungan kelas kalian. Nah, coba sekarang kalian catat, tulis di buku latihan kalian benda-benda apa saja yang ada di kelas dan tulis bahan pembentuknya. Ya, misalnya papan tulis. Papan tulis terbuat dari apa? Terbuat dari apa kalau papan tulis, Kak? Kayu. Itu misalnya ya. Coba lihat bukunya halaman 42. Ya. Bagaimana anak-anak? Udah selesai membuatnya? Sudah. Oke, sekarang coba anak-anak Ibu tunjuk ya. Ada yang mau mempresentasikan ke depan, menyampaikan hasil yang sudah dibuat? Ayo, siapa yang mau? Suci? Ayo, silakan. Sampaikan dengan suara yang keras ya.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Suci ya, Pak. Ada lagi yang mau ke depan? Yuk, Reza maju. Jendela terbuat dari kaca. Telur terbuat dari logam. Jam dinding terbuat dari kaca. Penggaris kursi terbuat dari logam. Penghapus terbuat dari karet. Papan tulis terbuat dari kayu. Gagang tirai terbuat dari logam. Kemudian terbuat dari kayu. Oke, tepuk tangan dulu. Dan sekarang silahkan anak-anak perhatikan bukunya halaman 43. Nah, di sana ada gagang. Nah, silahkan anak-anak mengamati benda-benda, kemudian lengkapi bagan-bagan tersebut ya. Silakan lengkapi bagian-bagian yang kosong. Mana anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, ada yang ingin mempresentasikan ke depan? Oke, silakan. Ayo, Felis. Nah, sudah selesai ya. Coba perhatikan Felis sama-sama ya. Oke. Putar dulu ke Felis. Iya. Bagus sekali ya. Anak-anak sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Di kelas kalian ada tong sampah tidak? Ada. Oke. Kalau tong sampah kira-kira terbuat dari apa ya? Logam. Lagi? Plastik. Bisa. Oke. Kira-kira ada nggak ya tong sampah yang terbuat dari kaca? Nggak ada. Kenapa kira-kira nggak ada yang terbuat dari kaca? Takut pecah. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang aku mau nanya lagi. Kalian punya tong sampahnya berapa? Berapa punya tempat sampah? Satu. Kira-kira cukup tidak untuk menampung sampah-sampah kalian untuk menjaga kebersihan kelas kalian? Cukup tidak? Benar. Yakin cukup? Yakin? Oke, sekarang coba kalian diskusikan. Kalian bermusyawarah dengan teman-teman kalian tentang bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolah. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kan sudah punya kelompoknya ya? Nah, silakan diskusikan. Nanti tulis jawabannya di buku latihan dan nanti ada pertanyaan di halaman 45. Ya, silakan buat satu aja. Kalian silakan berdiskusi ya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di halaman 45. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai permusyawarahnya? Sudah. Oke, nah sekarang ada yang mau menyampaikan hasil musyawarahnya ke depan kelas? Siapa? Kelompoknya Rajendra, boleh? Ya, silahkan. Ya, silahkan dibaca hasil musyawarahnya. Buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan sekolah. Menyapu halaman sekolah. Oke, begitu ya cara meningkatkan kebersihan sekolah dari kelompoknya Rajendra. Sekarang ada lagi? Ya, cerita silakan. Oke, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Menyapu di halaman sekolah. Kemudian apa lagi? Membersihkan ke kelas. Lagi apa lagi?
yang terbuat dari plastik, bisa dari plastik, bisa dari kayu, bisa dari besi. Kalau nggak untuk mengukur, nah apa namanya? Apa namanya? Penggaris. Penggaris. Oke, betul. Nah, ibu punya contohnya di sini. Ini penggaris yang terbuat dari besi. Kemudian ini penggaris yang terbuat dari kayu. Kemudian, kalian membawa penggaris yang terbuat dari plastik? Iya, bagus sekali ya. Oke, sekarang coba kalian lihat dari penggarisnya. Apa yang terdapat di penggarisnya ya? Apa yang tertera di sana ya? Apa yang kalian lihat? Angka. Ada angka di sana? Ada angka di sana? Nah, perhatikan satuan pada sebuah penggaris. Nah, satuan yang tertera pada sebuah penggaris adalah satuan panjang. Iya, ada satuan meter, ada sentimeter, dan milimeter. Ya, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, coba sekarang ibu mau membuktikan. Nah, sekarang ibu nanya, anak-anak tahu nggak hubungan meter dengan sentimeter? Nah, apa hubungannya meter dengan sentimeter? Nah, ibu punya penggaris di sini, penggaris 1 meter. Anak-anak punya penggaris kan? Berapa panjang penggaris anak-anak? 30 cm. Kita buat pembuktian ya. Kita buat pembuktian. Nah, ini adalah penggaris 1 meter nih. Nah, ini penggaris 1 meternya ibu. Anak-anak punya penggaris 30 cm. Coba kita lihat apa hubungannya meter dengan sentimeter ya. Ada yang mau maju? 4 orang. Kita melakukan pembuktian. Alisa, silakan maju. Dinda, Indira, Resa. Oke. Sekarang coba kita ukur. Bawa penggaris kalian masing-masing. Silakan bawa penggaris kalian masing-masing. Ya, sekarang kita ukur. Resa. Nah, ini ukuran penggarisnya berapa? Ini 30 cm ya. Ya. Nah, yang ini yang di atasnya 1 meter, yang di bawahnya 30 cm. Ya, lagi siapa? Alisa. Sambung di garisnya si Resa ya. Oke, ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, sekarang di sini di atasnya ibu punya penggaris ukuran 1 meter. Kemudian teman-teman kalian di bawahnya mempunyai penggaris yang berukuran 30 cm. Kemudian sisanya adalah 10 cm. Silakan kalian jumlahkan berapa ukuran dari garis yang diukur sama teman-teman kalian. 30 tambah 30 tambah 30 tambah 10. Berapa? Berapa? 100. Jadinya berapa? 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan berapa? 100 cm. Sudah paham anak-anak? Ya. Oke, nah di sini ibu punya rumus ya. Seperti yang kita buktikan tadi, 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan berapa meter? Ada yang tahu? 1 meter ya. Oke, sekarang ibu punya soal. Benny mengukur panjang pita 5 meter ditambah 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Nah, dengan rumus ini kita bisa tentukan ya. Kita ubah dulu satuan meter menjadi sentimeter. Oke, misalnya 5 meter 30 cm. 5 meter ini sama dengan berapa centimeter? 500 cm. Nah, bagus sekali 500 ya. 500 cm ditambah 30 cm. Apakah satuannya sudah centimeter? Sudah. Berarti kita tinggal pindahkan saja ya. 30 cm. Nah, sekarang
500 ditambah 30 cm itu berapa? 530 cm. Bagus sekali ya. Jadi 5 meter 30 cm sama dengan 530 cm. Oke, sekarang silakan anak-anak perhatikan contoh yang ada di bukunya. Ya, halaman 47. Silakan diperhatikan ya contoh-contohnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Anak-anak sudah selesai? Oke, sekarang kita periksa bersama-sama ya. Nomor 1, coba siapa yang bisa? 200 cm sama dengan berapa meter? Ya, mana nih? 2 meter, betul 2 meter? Betul. Nomor 2, 500 cm berapa meter? Asawa? 5 meter ya. Betul. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lagi bukunya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan halaman 49. Nah, ada gambar apa aja di sana? Oke, sekarang coba. Nah, sebelum kita mengukur, sebelum kita membuktikan, coba anak-anak tebak. Kita punya pintu nggak? Punya. Ini contohnya pintu kita. Terus jendela kita punya? Punya. Ya, dari samping kiri kanan. Kemudian kita punya bangku? Punya. Nah, kursi kita punya? Punya. Kemudian papan tulis kita? Punya. Silahkan kalian menebak kira-kira berapakah panjang atau tinggi dari benda-benda yang disebutkan di bukunya. Ya, silakan tulis di bukunya. Kita tebak dulu. Ya, silakan anak-anak menebak dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan prediksinya? Nah, sekarang mari kita buktikan ya hasil tebakan kalian. Ibu udah punya penggaris di sini ya, penggaris dengan panjangnya 1 meter. Kita pertama ukur pintunya dulu. Ada yang mau bantu Ibu ukur pintu? Ya. Ready? Enggak. Ya. Kita lihat sama-sama ya dari atas. Berapa? Nah, ini 1 meter. Lagi, kemudian ukur di bawahnya lagi nanti. Ya, ukur di bawahnya. Berapa? 2 meter. Baru 2 meter ya, 2 penggaris. Sisanya sekarang berapa senti? Sisanya 15 cm. Nah, jadi berapa panjangnya? Pintunya 2 meter 15 cm. Tulis di hasil pengukuran. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Mau nanya, siapa yang hasil pengukurannya paling mendekati prediksi? Ayo. Siapa yang punya Resa? Hasil tebakan pengukuran kursi 80 cm. Sedangkan hasilnya adalah 87 cm. Berarti kurang lagi berapa?
juga akan